Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah alladhi la nabiyya ba'dah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita perbanyak syukur, ibadah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya di bulan Ramadan ini. Terlebih kita sudah berada di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Dan dalam kesempatan kita pada hari ini, pada sore hari ini, kita juga perbanyak syukur, karena itu akan menambah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. InsyaAllah dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas judulnya, kalau ingin menang inilah jalannya. Jadi menang di sini menang yang pertama kita melawan diri kita sendiri, sehingga kita memiliki nilai lebih, nilai lebih dari apa yang telah Allah SWT berikan kepada kita. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah menukilkan di kitab beliau Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafu, atau Miftahu Dari Sa'adah, kunci-kunci kebahagiaan. Beliau menukilkan sebuah ucapan, laulal masyaqqah lasadan nasu ajma'in. Kalau bukan karena adanya masyaqqah, adanya kesulitan-kesulitan dan keberatan-keberatan, niscaya semua manusia akan menjadi pemenang, menjadi tuan. Tetapi karena adanya masyaqqah, ada di antara manusia baru satu tangga sudah jatuh, ada yang sudah di pertengahan jatuh, ada yang sudah hampir sampai jatuh. Inilah karena adanya keberatan, adanya masyaqqah. Sehingga Rasulullah SAW juga memberikan nasihat, di antaranya, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Pada kata di sini yaitu addu, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham, karena berarti ini sulit, harus melalui adanya masyaqqah. Al-hadirun a'azani wa a'azakumullah. Kita jumpai dari kemenangan yang Allah berikan kepada Rasulullah sebagai hambanya dan nabinya yang termulia, dan juga para sahabatnya, menjadi manusia-manusia yang paling mulia bagi manusia setelahnya. Faktor yang kita jumpai, kita ambil faedah dari mereka, sehingga mereka mendapatkan fauz, keberhasilan, keberuntungan atau kemenangan yang agung di sisinya, yaitu mereka yang pertama memiliki himmatul ulia. Yang pertama, mereka memiliki keinginan yang tinggi, memiliki cita-cita yang tinggi, memiliki keinginan yang tinggi. Kemudian yang kedua, mereka adalah badalu kullal juhdi, yaitu mencurahkan segala daya dan upaya, kemampuan.
memang adanya pencurahan daya dan upaya. Kemudian yang ketiga, mereka juga mengamalkan apa yang menjadi penyempurna amalan-amalan tersebut. Ini jadilah ya mereka pemenang ya. Sehingga kalau kita ingin jadi pemenang, ya itulah jalannya kurang lebih ya. Melalui susah, melalui payah, melalui penderitaan dan seterusnya ya, untuk mendapatkan apa yang lebih mulia dan lebih baik dari hanya sekedar mendapatkan kebaikan biasa. Kita akan bahas tentang masalah ini. Yang pertama yaitu ya, untuk kita mendapatkan kemenangan, jalannya adalah memiliki himmatul ulia, keinginan atau cita-cita yang tinggi. Di dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Albani di dalam Sahih Jami', yang diriwayatkan dari Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa ashrafaha wa yakrah sifsafaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah mencintai ma'aliyal umur, perkara-perkara yang tinggi, yang lebih baik, yang lebih mulia ya, dalam ilmu, dalam amalan, dalam adab, dalam perbuatan. Ini yang memiliki nilai yang tinggi, ma'aliyal umur. Sehingga kalau mau minta surga ya surga Firdaus ya. Kalau di bulan Ramadan masuk 10 hari yang terakhir ya maksimal. Kalau belajar mungkin, kalau nata barang teliti ya. Masalah makanan ya hati-hati ya, hati-hati tidak makan makanan yang berbahaya walaupun mungkin masih masuk dalam kategori halal ya, perhatian ya. Jadi itu dicintai oleh Allah, ma'alil umur ya. Wa ashrafaha, dan yang paling mulianya. Jadi cari yang paling mulia dari amalan ya. Ini yang dicintai oleh Allah ya. Yang dicintai oleh Allah, sehingga berlomba, orang-orang yang berlomba. Wa yakrah sifsafaha, dan Allah SWT membenci amalan-amalan yang rendahnya. Makanya kalau kita lihat setelah datangnya Islam ya, terjadi perubahan yang luar biasa. Yang tadinya melakukan perkara-perkara yang haram, setelah datang Islam meninggalkannya. Nah, ini termasuk daripada ma'alil umur. Dan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, diharamkan oleh Allah adalah perkara-perkara yang rendah. Ini hadis yang pertama. Kemudian juga di dalam hadis yang kedua, yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, mencintai keindahan. Wa yuhibbul ma'aliyal umur wa ashrafaha, dan ya Allah Subhanahu wa taala mencintai ma'aliyal umur, perkara-perkara yang tinggi, perkara-perkara yang memiliki nilai plus, memiliki nilai lebih. Setelah perkara itu adalah perkara baik ya. Seperti sama-sama di bulan Ramadan ya, bukan hanya membaca Al-Quran, tetapi juga sedekah dan lainnya, bahkan termasuk ya meningkatkan sampai i'tikaf. Nah, ini kan memiliki nilai lebih ya, memiliki nilai lebih, ma'alil umur.
wa asyrafa, dan yang paling mulianya, wa yakrah sifsafaha, dan Allah SWT membenci perkara-perkara yang rendahnya. Ya. Jadi perkara-perkara yang rendahnya. Berarti di sini jalan yang penting untuk ada pada diri kita tatkala kita ingin mendapatkan kemenangan, harus memiliki keinginan yang tinggi, himmatul ulia, cita-cita yang tinggi. Baru disitulah kita mendapatkan nilai lebih ya, dari kehidupan kita, dari amalan kita. Di dalam Sahih Bukhari banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah itu, ya, menjelaskan tentang masalah itu, tentang masalah ya ma'aliyal umur, perkara-perkara yang tinggi. Ada di dalamnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebagus-bagus kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an. Ya, tatkala dia mempelajari Al-Qur'an ternyata dia punya nilai lebih, wa 'allamahu, mengajarkannya. Membaca Al-Qur'an baik, mengamalkannya baik, kemudian mengajarkannya, nilai lebih. Kemudian juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya dalam Sahih Bukhari, khairukum ahsanukum akhlaqa. Sebagus-bagus kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak yang baik punya nilai lebih. Ya, innama bu'itsu bimakarimil akhlaq, sesungguhnya aku diutus dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu bagus. Ya, misalnya dalam berdebat tidak sampai berlebihan, ya, tidak bermusuhan, tidak sampai berlebihan, dengan adil, dengan tepat, ya, dalam bersikap. Nah, ini termasuk akhlak. Nah, ternyata yang paling bagusnya adalah yang paling bagusnya dari akhlak yang baik. Sesama akhlak ada yang lebih bagus lagi, yang paling bagus akhlaknya. Kemudian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari juga, Rasulullah mengatakan khairukum li ahlikum wa anna khairukum li ahli. Nah, ini tatkala bertalian dengan ya keluarga, tatkala bertalian dengan pensikapan terhadap keluarga. Tadi terhadap Quran, membaca Quran baik, ya, dan ada di antara ibadah yang kadang orang tidak begitu ya memberikan porsi atau fokus yang lebih. Ya, kalau sholat jelas orang tahu itu ibadah, sedekah ibadah, ya, haji, umrah ibadah. Tetapi ada hal ibadah yang kadang orang tidak menganggap ibadah, yaitu apa? Membaca, yaitu membaca Al-Quran. Ini termasuk ibadah. Jadi ibadah bentuknya membaca, ya, punya nilai berbeda ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah baca Al-Quran ya mengobati, menambah ilmu, menambah keimanan, menambah ketakwaan. Nah, ini ibadah membaca. Nanti insya Allah kita singgung tentang masalah ini. Nah, terhadap masalah keluarga, yang paling bagus adalah yang paling bagus terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling bagus terhadap keluargaku. Kemudian berikutnya tentang masalah bayar utang. Rasulullah SAW mengatakan khairukum, sebagus-bagus kalian adalah khairukum qadaan. Sebagus-bagus kalian tatkala punya utang adalah yang paling bagus di dalam nyarutang. Ya, makanya di dalam hadis Rasulullah yang lainnya Rasulullah mengatakan matalul ghani zulmun, orang yang menunda pembayaran utang tatkala dia mampu membayar, maka ini adalah kezaliman. Jadi yang paling bagus, mungkin belum jatuh tempo, udah ada duit, bayar. Ya, tatkala sudah jatuh tempo belum mampu membayar, memberikan informasi, saya tidak mau membayar gini, dan dengan jujur, dengan sportif. Kemudian di dalam perkara yang lain, misalnya ya keberadaan manusia, hidup dengan manusia, ya saling ya. Tapi di antara manusia yang saling berbuat baik ada yang lebih baik lagi. Ya, dengan hadis yang terkenal,
Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Di antara manusia yang bermanfaat, ada di antara mereka yang lebih bagus lagi, yang paling anfa'. Ya, berarti di sini memiliki nilai apa lebih. Tatkala ada orang yang nggak tahu bagaimana cara betulin motor, dia tahu. Ya, nggak bisa naik pohon, dia bisa. Nggak bisa nahwu, dia bisa. Tidak bisa mustalah, dia bisa. Nggak bisa yang lainnya, dia bisa. Ini nilainya lebih. Masya Allah. Ya. Nah, inilah menjadi pemenang ya di dalam meraih pahala. Nah, ini membutuhkan apa? Himmatul ulia. Yang pertama membutuhkan apa? Keinginan yang tinggi, karena lebih susah. Ya, lebih susah. Tapi nilai pahalanya lebih banyak, manfaatnya lebih banyak. Beda dengan orang yang tidak mendapatkannya, lebih mudah. Dia dapat banyak manfaat dari orang lain. Berarti tatkala dia mampu memberikan manfaat kepada orang lain, dia nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan dia hanya sekedar mendapatkan. Tapi tatkala dia mendapatkan, dia berjuang terus dengan ilmu yang ulia sampai ada di derajatnya sebagaimana orang-orang yang telah diberi kemudahan oleh Allah. Inilah tadi dengan yang pertama, yaitu himmatul ulia. Berikutnya yang kedua, ya, untuk kita menjadi pemenang adalah badalu kullal juhdi, mencurahkan segala kemampuan. Ya, kemampuan di sini ya meliputi banyak hal. Ya, mungkin kemampuan fisik, kemampuan mengatur waktu, ya, mengatur manajemennya, ya, mengatur segala sesuatu dicurahkan. Ya, dicurahkan. Nah, ini terjadi. Dan di bulan Ramadan ini, ya, Rasulullah SAW pun memberikan contoh bahasanya beliau adalah sebagai pemenangnya, karena beliau paling kuat dalam masalah ini, ya, dalam masalah ini. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ya, karena Rasulullah SAW yajtahid fil ashri al awakhir ma la yajtahid fi ghairihi. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Padahal kalau kita lihat Rasulullah sebelum Ramadan aja udah pasang kuda-kuda ya di Sya'ban, bahkan sebelum Sya'ban. Masuk Ramadan sudah mapan ini. Ya. Ternyata tatkala di 10 hari yang terakhir meningkat lagi, bayangkan. Padahal umumnya di 10 hari yang terakhir ini energi sudah terkuras. Ya, energi sudah apa? Terkuras, baik energi dan sebagainya sudah terkuras. Maka ini menjadi pembeda. Menjadi pembeda antara yang kemudian mendapatkan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah dengan orang yang derajatnya di bawahnya. Lah, Rasulullah dalam keadaan startnya aja sudah lebih baik, di pengakhirannya beliau meningkat lagi. Padahal sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, innamal amru fil khawatim, bahwasanya urusan itu tergantung pada akhirnya. Jadi dari awal sudah baik, nanti akhirnya lebih baik lagi. Sebagaimana tadi hadis yang dibacakan bahwasanya Rasulullah SAW bersungguh-sungguh di 10 hari yang terakhir apa yang beliau tidak bersungguh-sungguh di selainnya. Berarti di sini di sisa-sisa tenaga kita, di sisa-sisa energi kita, kesempatan kita bertahan. Ya, bertahan untuk lebih baik, ya. Bertahan untuk lebih baik kita ini, ya. Mungkin di antara kita ada yang sudah khatam yang membaca Quran 30 juz, sudah ada apa belum? Nah, mungkin ada juga yang belum. Nah, ini. Kalau yang belum, nah ini masih ada sisa 10 hari. Ya, entah gimana caranya, pokoknya 30 juz ya selesai, minimal sekali. Minimal apa? Sekali. Kalau enggak harus berusaha. Ya, di sini ada ucapan Al-Imam Al-Jauzi tentang masalah ini. Beliau mengatakan illa idza lam yahtatim al-muslim al-Qur'ana tilawatan fi Ramadan syahril Qur'an fala yahtatimuhu fi sa'iris sanah illa ayyasha Allah. Wa adamul khatmi khudlan yustajibu idamatud du'a bi kashfil ghammah wa raf'ul ghaflah 'anil qalb. Ya. Ini dalam kitab Sifatus Safwah. Ibnu Jauzi mengatakan apabila seorang muslim dia tidak menghatamkan Quran dengan membacanya di bulan Ramadan, ya, ini adalah kehinaan.
Jadi kalau misalnya tidak khatam ya di bulan Ramadan ini adalah kehinaan. Ya itu benar yang dikatakan oleh beliau karena didasarkan dengan dalil-dalil yang banyak. Ya. Jadi kehinaan. Dan dia tidak akan bisa menghatamkan di seluruh tahun-tahun yang ada. Kalau di Ramadan ini gagal, di bulan-bulan yang lain gagal. Ya. Illa ayyasha Allah, kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Tapi secara umum gagal. Ya, dan kalau dia keadaannya demikian itu, maka yastaujibu idmamud doa. Maka dia harus terus-menerus berdoa kepada Allah. Ayakshif al-ghaflah wal ghammah 'anil qalb. Agar Allah SWT menghilangkan ya ghaflah. Jadi tatkala tidak khatam di bulan Ramadan ini minimal sekali, itu menunjukkan dia itu hatinya lemah. Hatinya apa? Lemah itu. Ya. Dan juga hatinya ghammah, gundah gulana. Jadi apa yang menghalangi manusia di dalam membaca Al-Quran, di dalam istighfar, di dalam beramal soleh? Karena adanya gundah gulana. Berarti harus berdoa. Gundah gulana ini, kesedihan ini, gangguan ini dihilangkan sehingga kembali muncul semangat untuk membaca Al-Quran. Nah, ini masih ada beberapa hari sebelum akhir Ramadan. Ya, ini jadi berjuang ini, ya, berjuang. Ya kalau saking daruratnya ya sehari 5 juz. Ya sehari 5 juz misalnya gagal, misalnya dapat 4 juz sampai akhirnya selesai. Nah, kalau selesai ya alhamdulillah. Ya. Ini beristihad. Beristihad di antaranya minimal di dalam membaca apa? Al-Qur'an. Di dalam membaca Al-Qur'an. Kemudian di dalam hadis yang lain ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini untuk menang tadi ya, yang kedua yaitu mencurahkan segala daya dan upaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari yang terakhir ya, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya lail. Apabila Rasulullah sudah masuk 10 hari yang terakhir, beliau menghidupkan malam. Menghidupkan malam di sini artinya sudah kegiatan-kegiatan selain ya mendekatkan diri kepada Allah, fokus ya menghambakan diri kepada Allah dijauhkan. Baca Quran, zikir, doa, ya. Beliau apa? Menghidupkan malam. Ya, malam misalnya dari jam 8 sampai jam 4 berapa jam itu? Kan bisa untuk ngejar misalnya Qur'annya belum selesai itu. Ya, misalnya kadang capek, ada istirahat, nanti bangun lagi, mungkin kita nambah energi ya, minum kopi, minum apa ya, makanan-makanan yang berkuat, bisa dapat lagi 1 juz, capek lagi, bangun lagi begitu. Beda dengan orang-orang yang terbiasa bisa dur begitu ya. Mungkin dari Isya sampai menjelang subuh. Tapi biasanya paginya nanti tidur nih nanti. Ya. Kecuali orang-orang yang memang Allah kehendaki malamnya begadang, siangnya full. Nah, ini jarang ya. Malamnya full, siangnya full. Jarang. Tapi Rasulullah SAW bisa seperti itu. Bahkan Rasulullah melakukan puasa yang namanya wisol, dur begitu muter. Jadi malamnya begadang, paginya puasa terus begitu. Masya Allah, ini kekuatan ini. Jadi Rasulullah SAW menghidupkan malamnya, ahya al-lail wa aiqadha ahlah, dan membangunkan keluarganya, wa jidda wa syadda mi'zar, dan bersungguh-sungguh dan ya mengencangkan sarung. Jadi hal yang itu pribadi dan menjadi bagian dalam kehidupan, di antaranya apa? Syahwat. Di antaranya adalah apa? Syahwat dengan istri. Tetapi karena ada keperluan, ada hajat, ada niatan yang kuat untuk fokus di dalam beribadah, ya akhirnya dikatakan oleh Aisyah wasyadda al-mi'zar, yaitu mengencangkan sarung, maknanya cuek terhadap istri-istrinya, tidak
tidak digoda dan sebagainya ya. Jadi fokus. Ini membutuhkan apa? Badalul juhud. Ya. Ini di bulan Ramadan. Ya. Kalau misalnya thalabul ilmi sedang hafal Quran ya akan mengalami demikian itu. Ya, akan ada upaya semacam itu. Ya. Orang-orang yang memburu dunia juga untuk dia dapat dunia bayaran lebih ya lembur sudah siangnya kerja, malamnya kerja lembur, ya uangnya pun nggak banyak dimakan, biar nanti pulang utuh. Ini, ya memang begitu. Tapi hati-hati nih kalau nggak kebenar bisa sakit akhirnya meninggal dunia, duitnya hilang. Naudzubillah. Tapi kalau ibadah ya juga harus hati-hati, ya kontrol, ya untuk kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tetapi harus sungguh-sungguh. Nah, ini namanya badal juhud. Maka tadi yang menjadi lawannya adalah diri kita sendiri. Kalau lawannya kita misalnya kayak Imam Syafi'i ya berbahaya ya. Lawannya Imam Syafi'i. Ya, Imam Rabi' mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i itu ya dalam sehari di bulan Ramadan itu mengkhatamkan Quran 2 kali. Jadi kalau 1 bulan 60 kali khatam. Coba kalau saya seperti Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i misalnya sehari 2 kali ya saya sehari sekali khatam Quran ya. Belum kelasnya kita ya. Belum kelas saya bisa berbahaya, bisa malah sakit ya kan. Niatnya berburu malam qadar malah dibawa ke ICU misalnya kan repot. Ya kontrol lah bertahap. Tetapi ini sebagai berita gembira, ini ada orang-orang yang sudah ya melakukannya. Ya, udah melakukannya, udah mencoba dan bersusah payah di sini. Ya bisa sampai pada tahapan itu. Nah, kita berjuang meningkat. Nah, inilah yang namanya apa? Badalul al-juhud. Ya. Badalul al-juhud. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Ini badal juhud ya. Kemudian yang ketiga ya, menyempurnakan dari amalan-amalan yang menjadi bagiannya, menjadi pendukungnya ya, menjadi apa? Pendukungnya. Kalau misalnya orang ya salat fardu diiringi dengan salat rawatib, salat tahajudnya dan seterusnya. Puasa fardu, ada puasa sunnah. Demikian juga di bulan Ramadan ini, tatkala kita sudah mencurahkan puasanya dengan baik, menghidupkan malam, menjauhi perkara-perkara yang ya perkara-perkara yang menggiurkan seperti syahwat tadi, juga mengambil bagian-bagian penyempurnanya. Dijelaskan oleh Syekh ya, Al-Utsaimin bahwasanya seutama-utama amalan yang ada di bulan Ramadan, di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan adalah i'tikaf. Jadi i'tikaf ini ya menjadi amalan yang paling utama. Ya, menjadi amalan yang paling utama. Kenapa? Karena di dalam i'tikaf itu terkandung seluruh amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan. Ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah muttafaqun alaihi, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ya'taqifu fi 'ashri al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Thumma i'taqafa azwajuhu min ba'di. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Aisyah, apabila masuk 10 hari yang terakhir beliau beriktikaf. Ini menunjukkan bahwasanya i'tikaf adalah amalan yang paling utama di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ya. Ini yang paling utama dan ini termasuk amalan berat. Ya, berat. Makanya jarang orang yang beriktikaf. Ya. Coba kita kalau mau melakukan pooling, ya, kita cek masjid-masjid yang beriktikaf jumlah orangnya berapa. Sedikit ya kan, dari sekian masjid yang ada orang iktikafnya berapa. Ya, itu sedikit nih. Karena itu memang berat.
Tapi justru tatkala orang ingin menjadi pemenang, dia pasti akan melakukan hal-hal yang berat, tetapi yang masih syar'i dan mampu begitu. Berat dari sisi ya kita berjuang melawan hawa nafsu itu yang berat. Bukan berat, nih maaf ya, nih maaf nih saya maaf, tapi nggak apa-apa. Bukan berat dari sisi misalnya resiko. Contoh, orang sudah bisa menaklukkan ya tinggi mana itu puncak Garuda misalnya. Ya. Puncak Garuda di bawahnya ada kawah Gunung Merapi. Ya kan hebat ya, udah ini bisa ditaklukkan, udah dia menaklukkan puncak Garuda. Pas naik bisa, pas turun kepleset masuk ke kawah mati. Nah itu jangan begitu, ya jangan ya. Wah nanti lagi terus ya, ini bukan kritik tapi sebagai evaluasi ya. Kadang namanya orang dikritikkan nggak suka, sebagai evaluasi. Ya ini gunung ini udah ditaklukkan, akhirnya ingin menaklukkan Everest. Akhirnya mati di situ karena suhunya itu min sekian derajat Celcius dan oksigennya juga kurang. Ada 350 mayat yang ada tercatat di situ. Itu jangan begitu. Ya. Naik motor juga kebut-kebutan ataupun yang lain jangan. Dalam bisnis kadang juga berani-beranian utang, itu jangan juga. Hati-hati dikontrol. Tetapi seperti ini misalnya tadi iktikaf. Iktikaf berat karena apa? Di dalam iktikaf itu tujuannya adalah memutuskan hubungan dengan makhluk. Injidabur ruh ilallah, ya, tersedotnya ruh kepada Allah. Walaupun di situ juga ada hikmah-hikmah, ada tujuan-tujuan, di antaranya berbulu malam qadar dan juga melipat gandakan pahala-pahala yang ada di bulan Ramadan ini. Ya kata Al-Imam Ibnu Jauzi, satu kali tasbih di selain Ramadan ya itu kalau di satu kali tasbih di Ramadan nilainya sama dengan 1000 kali tasbih di selain Ramadan. Ya, bagaimana kalau di 10 hari yang terakhir? Ini lebih lagi. Bagaimana kalau di fullkan? Nah, makanya di sini ya, jadi kalau orang mau berpikir tentang sebuah manajemen hidup, di antara manajemen hidup ini di 10 hari yang terakhir kita punya kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan jiwa. Di antaranya kita diam di masjid. Untuk apa? Beriktikaf, berdoa, berzikir, wirid, minta ampun, minta kebaikan dunia dan akhirat. Ya, memutuskan hubungan dengan apa? Makhluk. Ya, memutuskan hubungan dengan makhluk. Nah, ini menjadi penyempurnanya. Di antaranya adalah iktikaf. Nah, ini sudah, ini di antara orang-orang yang sedikit yang iktikaf tadi, ternyata ada orang iktikaf. Ada orang yang iktikaf. Kebanyakannya nggak iktikaf. Nah, dari awal di bulan Ramadan. Nah, ada yang puasa, padahal banyak juga yang nggak puasa. Di antara yang puasa ini ada yang baca Quran, padahal banyak yang nggak baca Quran. Di antara yang puasa ini ada yang betul-betul menjaga pahalanya dan puasanya, ada yang tidak menjaga pahalanya. Sehingga dia kadang dusta, ya, melakukan kemaksiatan. Sudah di antara ini lagi ada yang meningkat lagi. Banyak di antara mereka yang tidak iktikaf, dia iktikaf. Di antara yang iktikaf, dia iktikafnya bahkan di Mekah, di Masjid Nabawi, di Masjid Al-Aqsa. Ya, masya Allah. Adakah yang iktikaf di 3 masjid ini? Ada. Jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Ya, tapi kalau karena mereka kumpul jadinya banyak seluruh dunia. Tapi ini yang paling utamanya di sini. Tapi kan mungkin dari satu kampung mungkin nggak ada. Mungkin satu kecamatan ada satu. Ya kan? Dia sedang di mana? Oh, lagi iktikaf di mana? Di Mekah gitu. Dan Rasulullah SAW mengatakan la i'tikafa illa fi masjid thalath. Fi masjid hadza wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Di masjidku ini, Masjid Nabawi, di Masjidil Haram dan Masjid Aqsa. Dan keutamaan salat di Masjidil Haram 1000 kali lipat, 100.000 kali lipat. Ya, kemudian di Masjid Nabawi 1000. Ya, kalau di Masjid Aqsa 500. Sudah salatnya di situ, zikirnya di situ. Ya,
di bulan Ramadan lagi i'tikaf, coba. Ini. Tetapi yang demikian ini banyak atau sedikit secara persentase? Lebih sedikit ya kan? Ini makanya dia naik nih. Masya Allah. Yang lebih naik lagi, dia sudah seperti itu berjuang, katakanlah diri kita seperti itu, dia terus naik sampai husnul khatimah. Karena terkadang dia juga sudah mendapatkan kebaikan, ternyata di puncaknya dia bosan. Ada di antara manusia yang di puncaknya itu bosan, sehingga dia mengalami yang namanya su'ul khatimah. Hati-hati sekali ini. Hati-hati sekali. Ada banyak kakek-kakek ya, itu kalau sholat cepat, kadang malah ya wallahualam ya, tak sholat atau tidak, tapi kalau sholat sangat cepat sekali ya. Ditanya kenapa Kek, kok sholat demikian cepat? Dia jawab, saya udah dari kecil sholat. Jawabannya betul, saya udah sih sholat, maka ya udah biasa sholat. Bahkan ada yang nyata ini, tatkala dia sedang sakaratul maut, suruh mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, tidak mau. Kenapa kamu tidak mau membaca kalimat thayyibah? Ya, la ilaha illallah. Dia jawab, saya udah banyak ibadahnya. Bahkan surga mana yang sudah Allah sediakan buat saya? Ibadah saya udah banyak. Saya udah tidak butuh ibadah lagi. Ini naudzubillah ya. Ini kalah ini di sini. Jadi memang pemenang tadi, Masya Allah. Ya, makanya sebagaimana tadi dirangkai. Ini ya, diantaranya adalah apa tadi? Menyempurnakan ibadah-ibadah. Diantaranya dengan apa? Dengan i'tikaf. Bahkan kalau Rasulullah SAW tadi sudah disinggung, beliau betul-betul mengambil seluruh kesempatan waktu untuk pahala, yaitu dengan apa? Wisol. Dengan wisol. Tetapi ini ada pembahasan khusus bagi kita. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Kemudian juga hal yang akan menjadi bagian ya, penyempurna, penguat bagi kita di antaranya adalah berburu malam qadar. Berburu malam qadar. Jadi Rasulullah SAW mengatakan taharrauha fil ashri al-awakhir min Ramadan. Carilah, atau dalam riwayat yang lain iltamisuha, carilah di 10 hari yang terakhir, yaitu tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27, ya, 29 gitu. Di malam-malam ganjil. Walaupun ada juga yang menguatkan malam qadar itu di malam yang ke-27 berdasarkan riwayat Abu Dawud. Sehingga kalau misalnya tanggal 21 kita nggak maksimal, tanggal 23 nggak maksimal, 25, 27 harus maksimal. Ya, kita perhatian dengan kesehatan fisik kita dan tenaga kita dan jiwa kita, karena ngaruh nih. Ibadah dalam keadaan badan capek, ibadah dalam keadaan hati gundah gulana dan sebagainya beda dengan badannya fit. Ya, hatinya plong, ya, urusan-urusannya beres. Caranya bagaimana? Caranya ini menjelang buka seperti ini kita sudah persiapan. Nah, persiapan begitu nanti buka kita masuk ke mu'takaf ya, di tempat i'tikaf yang kita siapkan untuk kita beribadah, udah nanti sampai ya yang benar, yang bagus sebenarnya sampai ya nanti masuk tanggal ke-28. Nah baru kita keluar. Itu kalau mau 1 hari. Walaupun kata Syekh ya, Al-Utsaimin boleh. Ada sebuah riwayat yang mengatakan kita i'tikaf sebentar nggak apa-apa. Ya. Tetapi ya para ulama-ulama yang lainnya mengatakan minimal sehari semalam, karena tadi berburu malam qadar ya, masuk menjelang buka seperti ini ya, kemudian ya puasa di siang hari sampai berikutnya begitu. Nah ini diantara penyempurna tatkala kita ingin mendapatkan kemenangan di dalam ibadah kita ya. Allah SWT berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waruhu fi tanazzalul malaikatu waruhu fiha, ya, biidzni rabbi min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajar. Dan di waktu itu doa-doa mustajabah, ya, mustajabah. Kayaknya ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memudahkan kita minimal untuk mengalahkan kekurangan-kekurangan kita, ya, di masa yang belakangan, dan di hari ini kita menjadi pemenangnya, ya, bagi diri kita masing-masing sesuai dengan tingkatan dan kemampuannya. Dan ingat, tidak usah berpikir Ramadan ini saya kayaknya belum maksimal, ya, moga-moga Ramadan yang akan datang. Jangan sudah. Jadi saat ini aja fokus. Ramadan yang akan datang jangan dipikirin. Karena berapa banyak orang yang ingin menjumpai Ramadan yang akan datang nggak dapat Ramadan, ya. Jadi di antara orang-orang yang pengen Ramadan bisa jadi sudah meninggal di Sya'ban. Ada juga yang tidak meninggal di Sya'ban, sedang dirawat di rumah sakit. Nah, kita sampai di sini. Jadi tatkala kita sampai sini, ya, udah jangan berpikir yang lainnya. Ini berdasarkan hadis Abdullah ibnu Umar. Tatkala Rasulullah SAW memegang pundaknya kepada Abdullah bin Umar, ya, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Jadilah kamu seperti orang yang asing. Asing itu enggak berpikir, ya, ke depannya. Pokoknya sekarang apa yang mau diambil, yang dibutuhkan diambil nih, ya. Aw 'abir sabil, atau orang yang numpang lewat. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, idza asbahta fala tangtadiril masa, dan apabila kamu ada kesempatan pagi untuk beramal soleh, tidak usah nunggu sore. Wa idza amsayta fala tangtadiris sobah, dan apabila kamu sore hari jangan nunggu pagi. Khudh min sihatika qabla maradika, ambillah waktu untuk beramal soleh di waktu sehatmu sebelum sakitmu. Wa khudh li hayatika qabla mautika, dan ambillah kesempatan untuk beramal soleh sebelum matimu. Berarti kesempatan saat ini sudah. Jangan berpikir yang depan nanti lain lagi. Sudah, sekarang dimaksimalkan. Ini saja. Apabila ada bermanfaat datangnya dari Allah SWT, dan kebenaran juga apabila ada kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah habis ya.